Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Biologi Education 96. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 bab Sistem Pernapasan pada Manusia bagian uji kompetensi 1. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1. Perhatikan ciri-ciri organ pernapasan berikut. Organ pernapasan yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah ciri-cirinya dia berbentuk seperti pipa. Panjangnya sekitar 10 cm, kemudian dinding lapisan paring luar terdiri atas jaringan ikat. Lapisan tengahnya terdiri dari otot polos dan juga cincin tulang rawan. Nah, dari pernyataan di atas dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 itu menunjukkan ciri dari trakea. Nah, trakea sendiri di situ kata kuncinya diingat-ingat ya. Dia lapisan bagian tengahnya terdiri dari jaringan otot polos dan juga ada tulang rawannya yang berbentuk cincin. Nah, ketika tulang rawannya berbentuk cincin itu berarti ciri utama dari organ trakea. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Lalu gimana dengan faring? Faring sendiri itu persimpangan antara rongga hidung dengan tenggorokan dan rongga mulut ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Jadi di situ bisa dilalui oleh udara dan juga bisa dilalui oleh makanan. Kemudian ada bronkus. Bronkus itu merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang. Jadi mengarah ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Lalu di situ juga ada yang bagian D, alveolus. Alveolus itu berupa kantong-kantong kecil mirip dengan anggur. Dia dindingnya sangat tipis karena berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 2, perhatikan gambar struktur alveolus di samping. Alveolus terdiri atas bagian seperti yang ditunjuk oleh huruf X dalam jumlah yang banyak. Struktur bagian X tersebut sangat mendukung fungsi alveolus, yaitu jadi di gambar ini kan gambarnya alveolus. Nah, yang ditunjuk pada huruf X di sini disebut dengan alveoli. Alveoli itu kantong-kantong kecil seperti anggur yang ada di dalam alveolus dan jumlahnya sangat banyak sehingga bisa membantu memperluas permukaan untuk pertukaran gas. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Memperluas permukaan yang digunakan untuk pertukaran gas. Nomor 3, suatu organ pernapasan memiliki beberapa fungsi berikut. Yang pertama, menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara pernapasan, mengatur suhu dan udara pernapasan, dan terakhir mengenali adanya bau. Informasi yang sesuai dengan struktur organ tersebut adalah dari ciri-cirinya yang utama di situ adalah mengenali adanya bau. Nah, ini berarti fungsi dari hidung. Di hidung itu terdapat rambut-rambut pendek dan halus, atau di sini kita nyebutnya rambut halus gitu aja ya, bukan bulu halus. Diingat ya, bukan bulu melainkan rambut. Nah, rambut-rambut ini berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama dengan udara. Kemudian, selain ada rambut-rambut halus di hidung, juga terdapat selaput lendir yang fungsinya adalah untuk menghangatkan dan melembabkan udara pernafasan agar sesuai dengan suhu yang ada di dalam tubuh. Selain yang dua tadi, di hidung juga ada saraf pembau yang fungsinya untuk mengenali bau. Nah, berarti di sini yang paling tepat adalah yang E. Adanya selaput lendir dan rambut halus. Nomor 4, perhatikan gambar di samping. Organ pernapasan yang memiliki dinding tipis berupa rongga bersilia dan tidak tersusun atas tulang rawan ditunjukkan oleh huruf. Nah, jadi kata kunci di soal ini adalah memiliki silia dan tidak tersusun dari tulang rawan. Organ pernapasan yang tidak tersusun dari tulang rawan itu adalah bronkeolus. Jadi bronkeolus itu tidak tersusun dari tulang rawan, kemudian dia juga memiliki silia. Kalau seandainya
kata kuncinya di sini hanya memiliki silia, kemungkinan kita juga bisa menjawab trakea. Jadi organ pernafasan yang memiliki silia itu adalah trakea atau tenggorokan dan juga bronkeolus. Tapi di sini sudah ada keterangannya, dia tidak memiliki tulang rawan. Lalu kita identifikasi di gambar ini untuk yang P, di situ adalah faring. H adalah organ laring. R itu trakea, S bronkus, dan T adalah bronkeolus. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nomor 5, perhatikan beberapa pernyataan tentang proses pernapasan berikut. Pernyataan yang tepat mengenai pernapasan internal ditunjukkan oleh angka. Nah, ini mungkin kalian beberapa mungkin sudah ada yang tahu atau beberapa juga ada yang masih belum mengerti. Apa sih yang dimaksud dengan pernapasan luar dan pernapasan dalam? Eksternal dan internal. Jadi untuk pernafasan eksternal atau pernafasan luar itu pertukaran gas O2 dan CO2 yang terjadi antara udara dan darah. Nah, ini terjadinya di mana? Terjadinya di alveolus ketika oksigen masuk ke pembuluh darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari pembuluh kapiler kemudian kita hembuskan. Nah, di situ termasuk ke dalam pernapasan luar. Selama pernapasan luar, di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran gas, yaitu CO2 meninggalkan darah dan oksigen masuk secara difusi ke dalam darah. Selanjutnya, protein di dalam sel darah merah yang disebut dengan hemoglobin akan mengikat oksigen dan membentuk yang namanya oksihemoglobin atau HbO2. Reaksi kimianya berarti Hb plus O2 menjadi HbO2. Lalu untuk yang pernafasan dalam atau yang disebut dengan pernafasan internal, di sini merupakan pertukaran gas yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Jadi terjadinya di sel-sel tubuh kita. Pada pernafasan ini, darah masuk ke jaringan tubuh. Hemoglobin akan melepaskan ikatannya dengan oksigen dan oksigennya akan berdifusi atau masuk ke dalam cairan tubuh atau jaringan tubuh maksudnya. Reaksi kimianya berarti HbO2 akan dipecah menjadi Hb plus oksigen. Nah, di sini yang termasuk ke dalam pernafasan internal adalah yang nomor 2, 3, dan juga nomor 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 6, pada pernapasan dada, peristiwa yang terjadi apabila otot antar tulang rusuk dalam berkontraksi adalah, jadi mekanisme pernapasan itu kan ada dua. Ada saat inspirasi atau memasukkan udara dan ada mekanisme ekspirasi mengeluarkan udara. Nah, ketika proses inspirasi, otot antar tulang rusuk bagian luar yang akan berkontraksi. Jadi otot antar tulang rusuk itu ada bagian dalam dan luar. Saat kalian menghirup udara, yang berkontraksi adalah yang bagian luar. Sedangkan saat kalian menghembuskan nafas, otot antar tulang rusuk yang berkontraksi adalah bagian dalam. Ingat-ingat ya, jadi saat kalian memasukkan udara, yang berkontraksi adalah bagian luar. Sedangkan saat kalian mengeluarkan udara, yang berkontraksi adalah otot antar tulang rusuk bagian dalam. Nah, di sini di soal apabila otot antar tulang rusuk bagian dalam, berarti ini saat terjadi ekspirasi atau mengeluarkan udara. Nah, saat mengeluarkan udara itu sudah pasti volume rongga dadanya akan mengecil. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 7, perhatikan gambar mekanisme pernapasan berikut. Peristiwa yang terjadi apabila diafragma dalam keadaan seperti pada gambar nomor 1 dan nomor 2 adalah, nah di sini untuk gambar nomor 1, di situ kelihatan volume rongga dadanya membesar, dilihat dari tanda panahnya ke arah luar. Kemudian kelihatan diafragmanya berbentuk mendatar. Nah, ketika rongga dada membesar dan diafragmanya mendatar, itu berarti terjadi peristiwa inspirasi pada pernapasan perut. Sedangkan untuk yang gambar nomor 2, di situ kelihatan rongga dadanya lebih mengecil, kita lihat anak panahnya ke arah dalam. Nah, lalu untuk diafragmanya di situ kelihatan lebih melengkung. Karena diafragmanya melengkung dan volume rongga dadanya mengecil, maka ini
terjadi peristiwa ekspirasi atau saat kita mengeluarkan udara keluar. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Peristiwa 1, otot diafragma berkontraksi dan udaranya akan masuk. Sedangkan yang peristiwa 2, otot diafragma berelaksasi dan udaranya akan keluar dari paru-paru. Nomor 8, Ahmad dan Arfan sedang bertanding lari. Setelah mencapai finish, Ahmad dan Arfan tampak terengah-engah. Kondisi tersebut terjadi karena frekuensi pernafasan kita itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, salah satu faktornya adalah jenis aktivitas, contohnya berolahraga. Saat berolahraga, otot tubuh akan memerlukan lebih banyak energi dibandingkan saat beristirahat. Oleh karena itu, tubuh akan membutuhkan lebih banyak oksigen untuk melakukan respirasi sel. Dan tubuh juga akan mengurangi karbon dioksida yang meningkat. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang E. Otot kita akan memerlukan lebih banyak energi sehingga tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen untuk respirasi dan juga untuk mengurangi kadar karbon dioksida yang meningkat tadi. Nomor 9, perhatikan grafik volume udara pernapasan pada manusia berikut. Volume total paru-paru diperoleh dari jumlah volume udara pernapasan yang ditunjuk oleh huruf. Nah, di sini sudah ada grafik volume udara pernafasan pada manusia. Nah, kita identifikasi dulu satu persatu. Untuk yang N itu disebut dengan volume residu. Nah, jumlahnya adalah 1000 mili. Untuk yang M adalah volume cadangan ekspirasi yang jumlahnya 1500. Kemudian yang K itu adalah volume cadangan inspirasi yang jumlahnya adalah 1500. Untuk volume cadangan inspirasi itu ketika kalian habis memasukkan udara, kemudian kalian nyoba lagi nafas lebih dalam. Nah, itu disebut dengan volume cadangan inspirasi. Kalau volume cadangan ekspirasi itu ketika kalian sudah mengeluarkan udara, kemudian kalian coba keluarkan sampai rasanya sudah habis di paru-paru kalian. Nah, itu disebut dengan volume cadangan ekspirasi. Lalu, untuk yang residu tadi, itu maksudnya sisa yang ada di paru-paru yang tidak bisa dikeluarkan meskipun kalian sudah melakukan ekspirasi secara maksimal. Dan yang terakhir, untuk yang L, itu disebut dengan volume tidal. Itu pernafasan biasa. Ketika kalian bernafas seperti biasa, volumenya sekitar 500 mili. Sebenarnya tiap orang ini berbeda-beda, tergantung biasanya jenis kelamin iya, kemudian aktivitas tubuhnya sendiri juga iya. Oh ya, yang terakhir di sini juga ada yang O. O di sini disebut dengan kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru didapatkan dengan cara menjumlahkan volume cadangan inspirasi, volume tidal, dan volume cadangan ekspirasi. Nah, yang ditanyakan di soal itu adalah volume total paru-paru. Nah, volume total paru-paru itu caranya menghitung adalah kapasitas vital paru-paru ditambah dengan residu. Jadi istilah gampangnya gitu dijumlahkan semua, itu cara menghitungnya. Untuk yang O tadi atau kapasitas vital paru-paru itu kan totalnya adalah 3500 dari K ditambah L ditambah M, hasilnya 3500. Kemudian ditambah dengan residunya N, berarti hasilnya 4500 mili. Nah, berarti di sini penjumlahan antara O dan N. Jawabannya adalah yang E. Nomor 10, pernyataan yang tepat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan adalah, jadi di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama yang mempengaruhi frekuensi pernapasan adalah umur. Jadi bayi atau balita memiliki frekuensi pernapasan lebih tinggi daripada orang dewasa. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Frekuensi pernapasan pada perempuan cenderung lebih tinggi daripada laki-laki karena volume paru-paru perempuan itu lebih kecil. Sedangkan dilihat dari aktivitasnya sendiri, orang yang aktivitasnya lebih tinggi itu frekuensi pernafasannya juga lebih tinggi dibandingkan orang yang aktivitasnya rendah. Untuk suhu tubuh, makin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi pernafasannya juga semakin tinggi. Kemudian yang terakhir adalah posisi tubuh. Frekuensi pernafasan pada saat posisi berdiri akan lebih tinggi nih daripada saat posisi
duduk. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A. Makin tinggi suhu tubuh, frekuensi pernafasannya akan semakin tinggi. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.